Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar sesuai tema yang telah Ibu persiapkan. Silahkan kalian tonton videonya dengan baik ya. Jangan di skip, jadi kalian tahu tentang pelajaran tersebut dan juga soal-soal yang ada di dalam video tersebut. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Karena itu, selalu terapkan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita semua sehingga kita selalu sehat dan prima. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar tema 9, yaitu menjelajahi angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 2. Pelajaran pertama IPA KD 3.2. Mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Dalam tata surya ada 8 planet, tetapi hanya bumi yang memiliki semua penunjang kehidupan. Di planet lain tidak ada suhu yang cocok serta bahan-bahan untuk kehidupan. Kedelapan planet mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Perhatikan dengan seksama planet itu. Setiap planet dalam tata surya kita memiliki ciri-ciri dan keunikan masing-masing. Tahukah kamu ciri dan keunikan planet-planet itu? Udin dan Made memperhatikan gambar susunan tata surya dengan seksama. Mereka menamai planet-planet itu satu persatu. Made terlihat memegang penggaris dan meletakkannya di atas gambar planet-planet itu. Anak-anak, mari kita baca teks berikut ini secara bersama-sama. Perhatikan dengan baik ya, jangan di skip. Mengenal sistem tata surya beserta planet yang ada di dalamnya. Bumi hanyalah sebagian kecil anggota dari sistem tata surya. Sistem tata surya kita bertajuk Milky Way Galaxy atau galaksi Bima Sakti. Tata surya kita terdiri dari matahari, planet, komet, serta meteoroid. Mengutip dari Life Science, matahari merupakan pusat dari galaksi Bima Sakti. Planet-planet, komet, dan meteoroid tertarik pada gravitasi matahari dan mengorbit mengelilingi matahari. Terbentuknya tata surya. Ada banyak teori tentang terbentuknya sistem tata surya kita. Namun demikian, ada satu teori yang paling dipercaya sebagai asal mula terbentuknya galaksi Bima Sakti. Teori tersebut adalah teori kabut atau nebula. Teori nebula bersumber dari Ensiklopedia Britannica menyebutkan tata surya terbentuk dari sebuah kabut atau nebula. Dari kabut tersebut kemudian terbentuk gumpalan besar yang kemudian menjadi matahari. Planet-planet juga terbentuk dari cara yang sama. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekelilingi bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet pertama yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari.
Jarak dari Merkurius ke matahari hanya sekitar 58 juta kilometer. Dengan jarak yang dekat ini, pada siang hari suhu permukaan Merkurius mencapai 450 derajat Celcius dan pada malam hari sekitar 180 derajat Celcius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di sistem tata surya karena hanya memiliki diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit alami. Oleh karena itu, Merkurius membutuhkan waktu 88 hari untuk mengelilingi matahari dan memiliki periode rotasi 59 hari. Planet kedua adalah Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari yang berjarak sekitar 108 juta kilometer. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti Bumi, tetapi Venus adalah benda langit paling terang seperti matahari dan bulan. Bentuk dan ukuran Venus hampir mirip dengan Bumi. Tidak hanya itu saja, komposisi planet dan gravitasi mirip dengan planet Bumi. Namun kenyataannya Venus dan Bumi adalah planet yang berbeda. Venus memiliki tekanan atmosfer 92 kali lipat lebih besar dari Bumi. Planet Venus memiliki orbit mengelilingi matahari selama 224,7 hari. Selain itu, Venus adalah planet terpanas di tata surya karena suhu permukaannya bisa mencapai 735 derajat Kelvin. Selanjutnya, planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga setelah Venus yang mengelilingi matahari dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal ini ditandai dengan adanya sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Interaksi bumi dengan objek lain di luar angkasa disebut karena adanya gravitasi. Gravitasi ini menyebabkan bumi dapat berinteraksi dengan matahari dan bulan yang merupakan satelit alami bumi. Planet bumi memiliki orbit mengelilingi matahari atau berevolusi selama 365,26 hari yang kita kenal selama 1 tahun. Revolusi bumi terhadap matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim, sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi tidak terbentuk seperti bola atau lingkaran sempurna, melainkan terdapat tonjolan pada daerah khatulistiwa yang disebabkan karena pertukaran bumi. Ukuran bumi dirangkum sebagai berikut. Diameter bumi 12.796 km, jari-jari bumi 6.378 km, keliling bumi adalah 40.070 km. Selanjutnya, planet Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet kedua terkecil setelah Merkurius yang memiliki diameter sekitar 6.800 km. Mars memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dengan waktu 1 kali orbit selama 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Kata Mars diambil dari bahasa Romawi yang berarti dewa perang. Selain itu, Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna merah ketika dilihat dengan mata telanjang. Hal ini disebabkan karena reaksi oksida besi yang terjadi pada permukaan Mars. Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos yang berukuran kecil dan berbentuk teratur. Karakteristik planet Mars yaitu planet berbatu dengan lapisan atmosfer tipis. Terdapat kawah, arus lahar gunung berapi yang dahsyat, lembah-lembah, padang pasir dan es di kutubnya. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki diameter pada permukaannya sekitar 142.860 km dan memiliki volume yang mampu menampung 1.300 kali bumi. Jupiter adalah gas raksasa yang sebagian besar tersusun dari helium dan hidrogen dengan massa 1/1000 massa Matahari dan 2,5 kali jumlah massa seluruh planet di tata surya. Jupiter memiliki gas berwarna merah yang berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter sehingga akan membentuk ikan pinggang merah raksasa yang menyebabkan terjadinya badai besar di permukaan Jupiter. Perlu diketahui bahwa rotasi Jupiter terjadi selama 9,8 jam yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dari bumi dan mempunyai waktu revolusi sekitar 12 tahun. Planet keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kita tahu bahwa planet Saturnus adalah planet paling cantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet. Cincin pada Saturnus tersusun dari komponen cincin-cincin kecil yang berjumlah sangat banyak. Cincin-cincin kecil ini tersusun dari gas beku dan butiran-butiran. Menurut para ahli astronomi, butiran-butiran ini merupakan peninggalan dari satelit yang hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Jika kita mengamati dari bumi, pengamat terhadap Saturnus tidak terlalu tampak hal ini karena letak Saturnus sangat jauh dari matahari, sehingga cahaya pantulan Saturnus kurang jelas.
Dalam satu kali berevolusi mengelilingi matahari, planet Saturnus membutuhkan waktu selama 29,46 tahun. Planet Saturnus juga melakukan rotasi atau berputar pada porosnya. Dalam sekali berotasi, Saturnus membutuhkan waktu 10 jam 40 menit 24 detik. Sangat singkat dibandingkan dengan Bumi. Dan setiap 378 hari, planet Bumi dan planet Saturnus serta matahari berada dalam satu garis. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan termasuk planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet Uranus terkenal dengan sebutan sebagai planet paling dingin di tata surya. Hal ini karena suhu minimal di sana bisa mencapai minus 224 Celcius. Selain jadi planet terdingin, planet Saturnus mempunyai keunikan dalam rotasinya. Planet ini berotasi atau berputar ke porosnya dengan arah ke depan sehingga salah satu kutub menghadap ke arah matahari. Menurut para astronom, salah satu kutub yang mengarah ke matahari tersebut disebabkan karena tumbukan dengan suatu objek yang besar, sehingga mengakibatkan arah rotasinya bergeser dan berbeda dengan planet-planet lainnya. Objek astronomi ini hancur dan membekas ketika benturan dengan Uranus. Sisa dari kehancuran ini membentuk awan dan uap air. Batu-batu di sekeliling Uranus yang berbentuk cincin tipis. Planet Uranus memiliki jarak dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer yang mempunyai diameter sekitar 50.100 kilometer. Sekali berotasi, Uranus membutuhkan waktu selama 11 jam dan dalam revolusinya Uranus membutuhkan waktu mengelilingi matahari sekitar 4 tahun. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang dihitung dari matahari. Neptunus merupakan planet terbesar keempat di tata surya yang memiliki diameter sekitar 49.530 km. Menurut para ahli astronomi, massa Neptunus 17 kali lipat lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada planet Uranus. Neptunus mengelilingi matahari pada jarak 4.450 juta kilometer, sehingga membutuhkan waktu sekitar 164,8 tahun dalam sekali berevolusi. Dan dalam sekali putaran, Neptunus membutuhkan waktu 16,1 jam. Neptunus dinobatkan sebagai planet yang paling berangin di tata surya. Hal ini dikarenakan Neptunus memiliki angin yang badai yang sangat sering terjadi, sehingga kapan saja badai besar bisa terjadi di planet ini. Hampir sama dengan Saturnus dan Uranus, planet Neptunus juga memiliki cincinan tipis. Di samping itu, jarak Neptunus dengan matahari sangat jauh sehingga atmosfer Neptunus terluar merupakan tempat yang sangat dingin di dalam tata surya dengan suhu minus 218 derajat Celcius. Anak-anak, kalian telah membaca dan memahami bacaan mengenal sistem tata surya beserta planet yang ada di dalamnya. Sekarang lakukan kegiatan berkelompok berikut ini. Kamu juga dapat mencari informasi dari sumber lain seperti internet dan surat kabar. Silakan mengisi jawaban kalian pada tempat yang telah Ibu sediakan. Selanjutnya, ayo menulis. Membuat pertanyaan merupakan salah satu cara untuk menyatakan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang sedang ada dalam pikiran kita. Membuat pertanyaan dapat dibantu dengan menggunakan tata tanya. Beberapa kata tanya tersebut telah sering kamu gunakan. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Silakan buat pertanyaan kalian mengenai tentang sistem tata surya kita. Tuliskan di tempat yang telah disediakan. Setelah menjawab pertanyaan tadi, silakan membaca cerpen akibat lalai belajar. Ayo, jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerpen akibat lalai belajar yang telah kalian baca tadi. Tulislah jawaban kalian pada tempat yang telah Ibu sediakan. Pelajaran kedua yaitu SBDP. KD 3.4 menyajikan berbagai karya kreatif dalam kegiatan pameran dan pertunjukan. Mari kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu karya Atif Mahmud bersama-sama. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai
ini. Semoga kalian dapat menerimanya dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap semangat mengikuti semua pelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.